kami dari kelompok 7, yang dimana pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi manajemen. Yang terhormat Bapak Joko Yusanto, dan izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, pertama ada saya sendiri, Muhammad Al-Faryadi. Saya Devi Majerian. Saya Rashid Amara. Saya Iva Lisa. Saya Emir Saputra. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung lanjut ke slide-nya. Baik, yang pertama adalah tujuan dan manfaat sistem pembelian Pertalite. Nah, tujuan dari sistem pembelian Pertalite ini adalah tujuan teknis, dan manfaatnya adalah menggunakan pencatatan transaksi pembelian Pertalite guna memastikan subsidi tepat sasaran. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pembelian sistem Pertalite. Nah, yang pertama itu ada manajemen challenge, business application, kemudian ada informasi teknologis, ada development process, dan ada foundation konsep. Nah, yang pertama itu ada manajemen challenge. Ada beberapa poin yang harus dipersiapkan untuk manajemen challenge ini. Yang pertama itu ada menjamin subsidi BBM itu tepat sasaran sampai kepada konsumennya. Yang kedua itu adalah transparansi dalam pencatatan keuangan. Nah, ini memudahkan supaya tidak ada jadi kerancuan pada sistem ini. Nah, yang ketiga itu adalah mengurangi potensi kecurangan pembelian. Nah, selanjutnya itu adalah business application. Nah, ada dua poin pada business application ini yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah aplikasi My Pertamina ini digunakan sebagai transaksi, baik itu sebagai konsumen ataupun sebagai produsen. Yang kedua itu adalah database Pertamina itu sebagai monitoring distribusi untuk subsidi. Nah, itu adalah informasi teknologis. Nah, ada tiga poin dari informasi teknologis ini. Yang pertama ada hardware, software, dan jaringan. Nah, dari hardware sendiri itu kita membutuhkan mesin pompa bensin, kemudian server Pertamina, dan mesin EDC. Nah, hardware ini adalah alat-alat yang digunakan kalau kata lainnya. Nah, kalau selanjutnya itu adalah software. Software ini adalah aplikasinya. Nah, kita butuh aplikasi My Pertamina untuk transaksi di SBO ini. Yang terakhir itu adalah jaringan. Nah, kita membutuhkan Ethernet untuk sinkronisasi dari data transaksi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah development process. Nah, development process ini ada prosedur, implementasi, dan evaluasi. Nah, dari prosedur sendiri, pertama kita harus registrasi My Pertamina dulu, baru kita scan QR, baru kita isi BBM, baru kita bayar. Nah, itu adalah urutannya. Yang kedua itu adalah implementasinya. Nah, operator SPBU dia akan dilatih untuk menggunakan aplikasi tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, audit data subsidi dari server Pertamina. Terakhir itu adalah foundation concept. Nah, yang pertama itu ada bisnis. Nah, untuk bisnis ini BBM subsidi itu dikasih adil untuk masyarakat yang berhak menggunakannya. Yang kedua itu adalah teknis. Nah, pencatatan transaksi yang sebelumnya itu digital diganti dengan manual. Pencatatan transaksi manual itu diganti dengan digital supaya lebih efektif. Nah, dan terakhir itu adalah manajerial atau perilaku, yang dimana konsumen wajib registrasi NIK dan nomor polisi agar transaksi menjadi lebih valid. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari sistem pembayaran digital. Nah, tujuan dari sistem pembayaran digital ini adalah tujuan strategis, yaitu manfaatnya adalah memudahkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan dalam jangka panjang ini untuk mendukung program pengurangan penggunaan uang cetak. Adalah hal yang harus dipersiapkan untuk sistem pembayaran digital. Nah, sesuai dengan 5 poin tadi, yang pertama itu adalah manajemen challenge. Yang pertama itu kita harus menjamin keamanan transaksi, kemudian memastikan kepatuhan regulasi, dan kita harus menangani persaingan ketat antara pembayaran e-wallet. Yang kedua itu adalah foundation concept. Nah, ada bisnis, teknis, dan manajerial atau perilaku. Nah, yang pertama itu kita menyediakan pembayaran sistem digital yang praktis, aman, dan cashless. Cashless itu artinya bisa digunakan di HP mana saja atau menggunakan kartu. Yang kedua itu adalah teknis. Nah, transaksi harus real time menggunakan aplikasi mobile dan autentikasi dari pengguna. Dan yang ketiga itu adalah informasi teknologis. Nah, sini kita butuh hardware. Hardware itu seperti smartphone, server, POS, terminal, atau QR scanner. Yang kedua itu adalah software. Nah, kita membutuhkan mobile app, mobile application, kemudian payment gateway software atau aplikasi pembayaran. Dan yang ketiga itu ada jaringan. Kita butuh Ethernet, kemudian butuh cloud untuk hosting aplikasi. Nah, selanjutnya itu adalah development process.
Nah, di sini kita butuh prosedur, implementasi, dan evaluasi. Nah, prosedurnya ini kita pertama registrasi pengguna, verifikasi identitas, kemudian data of saldo, baru kita transfer, baru nanti masuk ke riwayat transaksi, baru transaksi berhasil. Nah, itu kita selanjutnya implementasi, kita harus integrasikan aplikasi kita dengan sistem perbankan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, kita harus monitoring performa server dan uptime server setiap saat. Dan yang terakhir itu adalah business application. Nah, bisnis application ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bisnis kita. Yang pertama seperti aplikasi e-wallet untuk yang berfungsi untuk transfer dan top up. Yang kedua, kita butuh sistem back-end untuk manajemen transaksi. Jadi setiap transaksi itu tercatat dalam database kita. Dan yang terakhir itu adalah fitur notifikasi real time untuk transaksi dan promo. Jadi setiap ada transaksi atau promo, konsumen itu tahu dari notifikasi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dan sistem pengaduan permasalahan listrik. Nah, tujuan dari sistem ini adalah tujuan taktis yang manfaatnya adalah memudahkan proses pelaporan permasalahan dan menyediakan alternatif solusi yang lebih cepat, kemudian meningkatkan pengalaman pengguna layanan PLN sebagai catatan untuk evaluasi sistem ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk sistem pengaduan permasalahan listrik. Nah, yang pertama itu adalah manajemen challenge-nya. Kita harus menyediakan layanan pengaduan cepat dan efektif. Kemudian kita harus mengelola data aduan untuk evaluasi sistem PLN. Yang kedua itu adalah informasi teknologis. Nah, kita butuh hardware, software, dan jaringan. Hardware itu kita butuh seperti smartphone, meter listrik, dan server PLN. Nah, yang kedua itu adalah softwarenya. Kita butuh aplikasi PLN mobile, dan kemudian itu jaringan. Jaringannya sama, kita masih butuh Ethernet dan server untuk menyambungkan antara produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya itu adalah foundation concept. Nah, di sini seperti yang dari bisnisnya, kita harus menyediakan layanan listrik yang handal dan responsif. Nah, yang kedua itu adalah teknis. Nah, sistem laporan digital itu berfungsi untuk mempermudah transaksi. Dan yang D itu adalah development proses. Yang pertama itu adalah prosedur. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita lapor dari aplikasi, kemudian sistem akan memverifikasi, barulah tindak lanjut dari teknisi tersebut. Yang kedua itu adalah implementasi, integrasi aplikasi PLN mobile dengan database pelanggan. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dipakai dari data aduan untuk perbaikan layanan PLN ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah business application. Nah, dari bisnis aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi kita gunakan untuk bisnis tersebut. Yang pertama, kita butuh aplikasi PLN mobile untuk pengaduannya atau untuk monitoringnya. Yang kedua, kita butuh database PLN untuk menyimpan data transaksi dan pelanggan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari sistem belajar mengajar secara daring. Tujuannya adalah tujuan taktis yang manfaatnya adalah untuk memudahkan pembelajaran yang fleksibel dan dapat menghemat waktu serta pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Nah, selanjutnya itu adalah hal yang harus dipersiapkan untuk sistem pembelajaran secara daring. Nah, pertama itu adalah manajemen challenge-nya. Kita harus menjaga kualitas pengajaran dan keterlibatan siswa secara remote. Jadi kita bisa kendalikan di mana saja. Nah, selanjutnya itu adalah informasi teknologis. Nah, kita butuh hardware seperti server LMS atau Learning Management System. Kemudian kita butuh aplikasi video streaming, kemudian perangkat guru dan siswa, atau kata lainnya itu adalah PC atau smartphone. Nah, dari software sendiri kita butuh platform dari Learning Management System tersebut. Kemudian kita butuh alat konferensi video. Nah, dari jaringan sendiri kita butuh internet bandwidth untuk streaming, dan kita butuh VPN atau akses aman untuk staff. Nah, selanjutnya itu adalah foundation concept. Nah, dari bisnis sendiri kita harus menyediakan layanan pendidikan jarak jauh yang struktur dan terukur. Nah, dari teknisnya kita harus membuat rekaman kelas dan live streaming, ditambah pengolahan materi secara terstruktur. Nah, yang terakhir itu adalah development proses. Pertama itu adalah prosedurnya. Kita harus memulai dulu pencalonan kelas, notifikasi, dan terakhir adalah sesi live atau rekaman. Barulah dari implementasi kita mengintegrasikan LMS dengan adsensi. Baru ketika evaluasi kita monitoring engagement, kemudian analisis belajar dan survei kepuasan pengguna. Dan yang terakhir adalah business application. Nah, dari platform LMS ini digunakan untuk manajemen kursus, tugas, dan nilai. Dan kita butuh aplikasi konferensi untuk pertemuan secara online.
Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari sistem pemesanan tiket kereta api. Nah, tujuannya adalah tujuan teknis yang manfaatnya adalah memudahkan pemesanan tiket, perencanaan keberangkatan dan mengurangi antrean serta efisiensi waktu. Nah, yang terakhir adalah apa sih yang harus dipersiapkan untuk sistem pemesanan tiket kereta api. Yang pertama itu ada manajemen challenge-nya. Kita harus menjamin ketersediaan kursi secara real time dan mencegah double booking. Yang kedua itu adalah information teknologis. Nah, dari hardware sendiri kita butuh server ticketing, dan dari software sendiri kita butuh aplikasi situs atau mobile pemesanan. Baru dari jaringannya kita butuh konektivitas internet secara stabil. Nah, sebenarnya itu adalah foundation konsep. Nah, dari diri sendiri kita menyediakan pemesanan secara mudah, transparan dan terintegrasi. Dari teknisnya kita harus menginventari kursi dengan update secara real time. Nah, secara manajerialnya penumpang wajib registrasi identitas dengan KTP. Nah, selanjutnya itu adalah development proses. Nah, prosedurnya kita pertama mencari jadwal, baru kita pilih kursi, baru kita lakukan pembayaran, baru kita terima tiket, barulah kita scan ketika kita ingin boarding. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini kita harus mengintegrasikan secara real time dengan sistem operasi kereta atau jadwal. Baru yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita harus audit rekonsiliasi penjualan, monitoring dan analisis keluhan dan waktu proses boarding. Nah, terakhir itu adalah business application. Nah, kita harus menggunakan aplikasi pemesanan sebagai antar muka pelanggan, baru kita menggunakan sistem back-end untuk manajemen inventory-nya. Selanjutnya, apakah tujuan strategis sesuai dengan strategi support competitive advantage? Jawabannya ya, karena tujuan strategis yang dituliskan yaitu pembayaran digital sesuai dengan peran support strategis for competitive advantage. Karena strategi mendukung perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses transaksi sehingga memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pelanggan. Dengan adanya sistem pembayaran digital, perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif karena dapat memberikan pelayanan yang lebih modern, praktis dan aman dibandingkan pesaing. Selanjutnya yaitu apakah tujuan taktis sejalan dengan support business decision making? Jawabannya ya, tujuan taktis yang ditulis yaitu kemajuan permasalahan listrik sesuai dengan peran support business decision making. Karena sistem service PLN ini menghasilkan data transaksi dan layanan yang digunakan oleh manajemen untuk menganalisis, mengevaluasi serta mengambil keputusan bisnis. Informasi dari sistem ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan strategi operasional agar mendukung tujuan strategis organisasi. Apakah tujuan teknis sesuai dengan support processing and operation? Jawabannya itu ya. Tujuan teknis yang dijelaskan adalah pembelian pertalite dan pemesanan tiket kereta api yang sesuai dengan fungsi support processing and operation. Sebagai contoh, pada sistem informasi pembelian BBM di SPBU, tujuan teknisnya adalah mempermudah transaksi pengisian BBM. Sistem ini didukung oleh perangkat seperti mesin dispenser BBM, scanner QR dan server My Pertamina. Selanjutnya itu tujuan teknis sangat sesuai dengan konsep support processing unit and operator. Karena sistem ini secara langsung mendukung perangkat pemrosesan data agar bekerja optimal, sekaligus membantu operator dalam melaksanakan kegiatan operasional harian dengan lebih mudah dan efektif. Kemudian dari 5 studi kasus yang tadi dibahas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu sistem teknis seperti pembelian pertalite dan pemesanan tiket kereta api berfokus pada peningkatan efisien operasional dan kemudahan transaksi. Yang kedua, sistem strategi seperti pembayaran digital membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi dan peningkatan layanan. Yang terakhir, sistem taktis seperti pengaduan permasalahan listrik mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, setiap sistem membutuhkan dukungan dari berbagai aspek sampai manajemen, teknologi informasi, konsep dasar bisnis, proses pengembangan dan aplikasi bisnis agar dapat berjalan dengan optimal. Penerapan sistem informasi manajemen secara tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, kenyamanan pengguna, serta daya saing organisasi dalam menghadapi era digital. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila kesalahan, semoga materi ini dapat dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.